Enggak senikmat nanti kalau seandainya dimasukkan ke dalam surga. Maka jamaah dirahmati Allah, dunia ini memang tempat ujian dengan keimanannya. Maka dunia ini adalah tempat sulit, tempat susah, banyak masalah. Kita sering sebutkan, enggak ada orang yang hidup di dunia ini yang enggak ada masalah. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru-guru kita. Ada Tengku Adnan, ada guru kita Ustadz Bukhari, ada pemimpin kita juga Ustadz Salman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan guru-guru kita semuanya. Allah panjangkan umur mereka dalam taat, Allah jaga mereka dan jaga keluarga mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menebar manfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita dengan segala nikmatnya untuk dapat menunaikan perintah besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Ini salat subuh berjamaah bukan perkara sehat enggak sehat. Perkara salat subuh berjamaah ini bukan perkara dia masih kuat atau enggak kuat. Bisa datang ke masjid ini karena taufik daripada Allah. Banyak orang yang tiap hari lari 10 kilo, tapi di depan rumahnya masjid enggak bisa ke masjid. Banyak yang angkat beban nge-gym puluhan kilo angkat, tapi angkat kelopak mata ketika subuh enggak sanggup. Maka jemaah dirahmati Allah, banyak pula Allah yang uji orang-orang dengan kesehatannya tapi masih bisa datang ke masjid. Maka nikmat ini patut kita syukuri. Makanya kita tentunya berharap agar segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah bimbing untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan penuh pengorbanan, membawa kita umatnya menuju keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah perjumpakan kita pada pagi hari ini di tempat mulia ini, di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita belajar, kita membekali diri kita dengan bekal ilmu, kita melihat kembali tentang diri kita. Bukan kita bertambah ilmu tapi bertambah mengomentari banyak orang, tapi kita bertambah ilmu untuk mengomentari diri sendiri, untuk memperbaiki amal ibadah kita, untuk betul-betul membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dalam kesempatan ini marilah kita menyimak, melihat satu atau dua hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dirahmati Allah, hadis yang kita akan bahas yaitu hadis yang singkat yang didokumentasikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab Jami'-nya atau kita kenal dengan kitab Sunannya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa fi waladihi wa fi malihi hatta yalqallaha ta'ala ma alaihi khati'ah." Hadithun hasanun sahih. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini singkat. Artinya apa? Tidaklah ada bala, senantiasa bala itu terus turun dan datang kepada siapapun, pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, yang mana kesemua ini salah satu fungsinya yaitu apa? Menjadikan orang yang ditimpa bala tersebut itu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ma alaihi khati'ah, sedangkan dia tidak membawa dosa-dosa sedikit pun. Digugurkan dosa-dosanya gara-gara kesabarannya dalam menghadapi ujian. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang kita diciptakan, dihidupkan di dunia ini yang kita kenal dengan darul ibtila. Dunia ini adalah tempat kita untuk diberikan bala, tempat kita untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala apa yang ada di atas dunia ini, baik diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai atau diuji dengan hal-hal yang kita sukai. Kedua-duanya merupakan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan di dalam kitab hikamnya, apa kata beliau? La tastaghrib, janganlah kalian merasa heran, yaitu dengan musibah-musibah ataupun dengan kesulitan-kesulitan yang kalian dapat madumta fi hadhid dunya, selama kalian di atas dunia ini. Karena memang dunia ini adalah tempat ujian, dunia ini adalah tempat capek-capek, dunia ini adalah tempat banyak kesulitan. Maka kalau kita betul-betul menginginkan kebahagiaan di dunia, maka banyak usaha yang harus kita keluarkan. Kalau kita inginkan kebahagiaan di dunia, dunia pun cuma memberikan kebahagiaan yang sedikit, itu pun sudah susah payah. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya apa? Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Jadi orang-orang yang betul-betul gembira, senang itu bukan di dunia. Di mana gembiranya? Yaitu di surga. Maka jemaah dirahmati Allah, dunia ini memang tempat ujian. Kita sering membaca ayat Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kata Allah, aku betul-betul akan uji kalian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Pasti apa yang disebutkan Allah ditunaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku akan menguji kalian semuanya. Bagaimana ujian tersebut? Bisyai, dengan sedikit saja. Minal khauf, kekhawatiran, ketakutan. Wal ju', dengan sedikit saja, kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, kurang harta, kurang segala-galanya. Tujuan ujian tersebut yaitu apa? Wa basyiris sabirin, kami ingin berikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Siapa mereka ini yang bersabar? Yaitu mereka yang ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan tersebut, mereka tahu yang memberikan kesulitan tersebut adalah Allah yang sifatnya Arhamur Rahimin, Allah yang sifatnya Maha Baik.
Tidak mungkin dari yang maha baik itu sesuatu tidak baik, nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya di dalam ayat lain disebutkan apa? Faqadarna, kami tentukan takdir kalian. Semelarat apapun kalian hidup di dunia, kami yang tentukan takdirnya. Fani'mal qadirun, kamilah sebaik-baik penentu takdir. Kalaulah takdir tersebut diberikan kepada orang tersebut untuk dia tentukan, maka akan hancur orang tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita harus ingat itu datangnya dari yang maha baik. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, kami tidak turunkan kalian Al-Qur'an supaya kalian sengsara. Allah juga sebutkan di dalam Al-Qur'an, innallaha la yadhlimun nasa syai'a, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Dalam hadis qudsi juga Allah menyebutkan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim dengan segala keadaan kita di dunia. Terus kenapa kita banyak mendapatkan kesulitan, banyak mendapatkan musibah, banyak mendapatkan perkara-perkara tersebut? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah perkara-perkara tersebut datang kepada kita semuanya kecuali gara-gara apa yang kita buat. Gara-gara apa yang kita buat. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah menyengsarakan kita. Kita sendiri yang membuat diri kita sengsara. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik maka hakikatnya kebaikan tersebut kembali kepada kalian. Wa in asa'tum, apabila kalian juga berbuat buruk, falaha. Dalam hadis lain disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan semua itu amalan ini apa? Innama hiya a'malukum, di dunia ini amalan-amalan itu amalan kalian. Uhsiha lakum, yang aku perhitungkan amalan tersebut untuk aku berikan kesempurnaan ganjarannya kepada kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati ganjarannya adalah baik, falyahmadillah, hendaklah ia puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau dia mendapati ganjaran yang dia dapat nantinya adalah buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan caci yang lain, jangan cari kambing hitam yang lain, jangan salahkan yang lain, salahkan diri kalian sendiri. Hatta syaitan pun dia berlepas daripada kita. Jadi orang ketika dimasukkan ke dalam neraka, orang ketika diberitahukan bahwasanya dirinya salah, biasanya orang tersebut akan mencari alasan, akan mencari kambing hitam. Oh, bukan salah saya, gara-gara dia yang buat saya seperti ini. Orang tersebut juga mengatakan, oh bukan saya, dia yang buat seperti ini. Ujung-ujungnya kepada siapa? Iblis, syaitan. Maka syaitan pun karena memang disalah-salahkan, kita pun banyak nih gara-gara setan, padahal salah sendiri. Apa dalam Al-Quran disebutkan, wa qala syaitan lamma qudiyal amr, berkatalah syaitan setelah semua urusan selesai ditunaikan oleh Allah. Yang masuk surga sudah masuk surga, masuk neraka sudah masuk neraka. Maka orang-orang neraka ini saling menyalahkan. Kalau di surga masya Allah, illa qilan salaman salama. Kalau di surga masya Allah kalimatnya betul-betul enak, nggak ada kalimat yang sia-sia, nggak ada kalimat-kalimat lagha, nggak ada. Tapi di neraka masya Allah semuanya saling menyalahkan, betul-betul sulit orang di neraka ini. Memang betul-betul neraka ini azab. Oh dia ya Allah, kasih dia azab 2 kali lipat, saya kayak gini gara-gara dia ya Allah. Dia juga mengatakan mana ada ya Allah, dia gara-gara dia lagi ya Allah. Akhirnya semuanya seperti MLM, berantai semuanya. Maka ujung-ujungnya kepada syaitan. Maka syaitan pun ngumpulin, udah kalian salah-salahin saya, sini biar saya kasih tahu. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq, kalian kan tahu Allah memberikan kepada kalian janji yang nyata, janji yang hak, janji yang pasti ditunaikan oleh Allah. Wa wa'adtukum, aku juga memberikan janji kepada kalian. Fa akhlaftukum, tapi janji saya salahin, kan kalian tahu saya penipu, kata syaitan. Fa akhlaftukum. Kemudian syaitan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Saya, wahai manusia, wahai penduduk neraka, saya tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian bermaksiat, enggak punya saya kemampuan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu betul-betul lemah. Saya enggak punya kekuatan untuk membuat kalian tersesat, saya enggak punya. Yang saya punya yaitu apa?
illa an da'autukum fastajabtum li. Saya cuman ajak kalian, kalian ikut. Saya kan cuman ngajak, kalian udah tahu ajakan saya itu nggak betul, ajakan saya itu penipuan, ajakan saya tersebut betul-betul menyesatkan, dan janji-janji yang saya janjikan kepada kalian janji-janji yang bohong, hoax semuanya. Maka saya cuma ngajak kalian, kalian ikut ajakan saya, fala talumuni, jangan kalian celah saya, walumu anfusakum, celah diri kalian sendiri. Kenapa kalian ikut? Dah tahu saya pembohong, kalian ikut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini betul-betul tempat ujian, tempat susah, tempat sulit. Nikmat pun di dalamnya cuman sedikit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menukilkan tentang bagaimana perbandingan nikmat dunia sama nikmat akhirat. Bagaimana nikmat dunia di hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang ahli neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia, paling hebat di dunia, paling kaya, paling tinggi jabatan, paling nggak punya masalah di dunia, tapi ahli neraka. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dicelupkan ke dalam neraka. Sekali celup ditanya kemudian, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Apa jawabannya? Enggak pernah ya Allah, gara-gara kesulitan masuk neraka sebentar, semua nikmat dunia itu enggak terasa. Kemudian diambil satu lagi, yaitu orang yang paling melarat di dunia, paling melarat, enggak tahu bagaimana melarat, tapi ahli surga, dimasukin ke dalam surga, sebentar dikeluarkan. Pernah kamu mendapatkan kemelaratan, kesusahan? Enggak pernah ya Allah. Lupa gara-gara kenikmatan di surga. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, capek-capek di dunia enggak secapek di akhirat nanti kalau dimasukkan ke dalam neraka. Senikmat-nikmat dunia enggak senikmat nanti kalau seandainya dimasukkan ke dalam surga. Maka jemaah dirahmati Allah, dunia ini memang tempat ujian. Apalagi orang beriman. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang mengira mereka akan dibiarkan oleh Allah begitu saja setelah mereka mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa ujian kepada mereka? Enggak mungkin, mustahil. Walaqad fatanna, kata Allah, sungguh kami telah uji juga orang-orang sebelum kalian. Fungsi daripada ujian tersebut yaitu apa? Untuk mengetahui mana orang yang jujur dengan keimanannya dan mana orang yang dusta dengan keimanannya. Maka dunia ini adalah tempat sulit, tempat susah, banyak masalah. Kita sering sebutkan, enggak ada orang yang hidup di dunia ini yang enggak ada masalah. Anak kecil ada masalah, pingin cepat besar supaya selesai masalah. Padahal kita yang besar pingin jadi anak kecil. Gara-gara anak kecil nak betul hidupnya. Anak kecil coba tanya, orang tua enak pakai HP, orang tua enak naik motor, orang tua enak nongkrong, orang tua enak ini. Anak kecil pingin cepat-cepat besar karena dikiranya ketika besar masalahnya hilang, padahal nggak tahu ketika besar makin banyak masalah. Udah besar sikit belum punya jodoh, masalah. Ya Allah, kayak mana nih lebaran depan ditanya kapan nikah, udah masalah. Pingin cepat-cepat kawin, nggak tahu dia setelah kawin banyak masalah. Orang menikah banyak juga masalah. Udah nikah dikira enak nikah, udah nikah nggak punya anak, masalah. Punya banyak anak, banyak juga masalah. Udah nikah punya anak, nggak punya rumah, masalah juga. Punya rumah juga banyak masalah. Aduh, tinggal saya di kampung, tinggal di desa, masalah. Tinggal di kota banyak betul masalah. Di gubuk dia tinggal ada masalah, di istana pun banyak masalah. Yang dengar nih banyak masalah, saya yakin. Yang pegang mic juga banyak masalah. Jadi semua daripada kita ini orang-orang bermasalah semuanya. Nggak ada yang nggak punya masalah. Maka jemaah dirahmati Allah, hidup di dunia memang hidup dengan masalah. Maka supaya selesai masalah tersebut, bagaimana supaya selesai? Nggak ada lain, amal agama, nggak ada lain. Cuman amal agama yang menyelamatkan seseorang dari masalah-masalah.
Oh mana ada Ustaz, kalau ada harta betul-betul nggak ada masalah Ustaz. Orang miskin ada masalah, ketika kaya banyak juga masalah. Kalau memang harta dibuat orang nggak punya masalah, tentu Qarun orang paling nggak punya masalah, paling kaya dia. Tapi gara-gara nggak ikut amal agama, hidupnya paling bermasalah. Oh Ustaz, kalau ada jabatan lebih enak nih, banyak yang tolong-tolong kita. Jemaah dirahmati Allah, Fir'aun apa kalah jabatannya? Faqala ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun. Tapi apakah dengan jabatan tersebut membuat dia tenang? Enggak tenang. Ada bayi laki-laki yang lahir, enggak tenang dia. Bayi enggak bisa apa-apa, tapi stres hidupnya. Perbuat peraturan Fir'aun. Setiap bayi yang lahir penggal, bunuh bayi tersebut. Hidupnya bermasalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kalau kita orang nggak banyak buat dosa, itu untuk memuliakan kita. Tapi kalau kita banyak buat dosa, maka masalah-masalah tersebut untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan berikan musibah kepada orang tersebut. Annallah idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau udah cinta kepada seseorang, maka Allah akan berikan bala, berikan ujian kepada hamba tersebut. Bukan berarti bala atau ujian ini adalah menunjukkan dia itu betul-betul orang paling jelek di dunia, bukan. Kalau orang beriman, fungsi ujian tersebut adalah untuk menggugurkan dosa. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, ma yusibul mu'min, tidak ada satupun yang menimpa orang beriman. Musibah orang beriman, apapun yang menimpa orang beriman, min wasabin wala nasab wala hammin wala ghammin hatta syaukah yushakuha. Tidak ada satupun yang menimpa orang beriman, baik itu rasa sakit, rasa capek, rasa penat, rasa risau, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa galau, dan rasa-rasa lainnya yang kita nggak suka. Bahkan rasa sakit gara-gara hanya tertusuk duri kecil saja, maka illa kufira biha sayyi'atuh, penggugur daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, sungguh ajaib betul di kehidupan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Urusan orang beriman nih, semua yang dilalui oleh orang beriman nih, semuanya mengandung kebaikan. In asabathu sarra, orang beriman nih dua, kalau nggak dapat kesenangan, dapat kesusahan. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan. Kalau dia dapat keburukan, dia bersabar, itu pula kebaikan bagi orang yang beriman. Maka jangan suudzon dengan orang beriman. Hatta ketika sakratul maut pun, kalau ada orang yang beriman susah sakratul mautnya, jangan suudzon. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan hentakan yang sangat kuat. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Terus orang beriman kalau dicabut nyawa dengan keras bagaimana? Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Tafsirnya semua menyebutkan adalah orang-orang yang beriman. Terus kalau kita lihat ada orang yang beriman tapi meninggalnya susah. Ada orang non muslim meninggalnya kok enak-enak betul, senyum misalnya. Maka apa kata tafsir, diantaranya adalah tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan, kalau ada orang kafir yang dicabut nyawa enggak keras, meninggal dalam kekafiran tapi dicabut nyawa bukan dengan hentakan yang keras, yakinlah itu sifat adilnya Allah. Mungkin di dunia banyak kebaikan yang dia lakukan, bangun sekolah, bangun panti asuhan, panti jompo, maka Allah dengan sifat adilnya membalas setiap kebaikan dengan kebaikan di dunia bagi mereka. Di akhirat nggak ada kebaikan bagi mereka. Makanya orang kafir kadang-kadang diberikan kenikmatan dunia, diberikan anak pinter-pinter, diberikan harta banyak-banyak, karena memang dunia surga mereka. Sedangkan orang beriman, disebutkan dalam ayat ini orang beriman dicabut nyawa dengan lemah lembut. Tapi kita ada lihat orang beriman kok susah betul meninggalnya. Kita bilang, oh gara-gara dia nggak bayar hutang saya tuh. Masya Allah. Husnudzan kepada mereka, yaitu apa?
Allah sayang kepada mereka, ingin segala keburukan-keburukan yang pernah dikerjakannya diganjar di dunia, sehingga di akhirat nanti hatta yalqallaha ta'ala ma alaihi khati'ah, sehingga dia berjumpa kepada Allah nanti tidak mendapatkan sedikit pun balasan daripada keburukan. Kenapa? Sudah diganjarkan di dunia. Itu kepada orang beriman. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini hidup dengan banyak masalah. Maka sebaik-baik masalah apa? Masalah kita, bukan masalah orang. Ada seseorang daripada penduduk kampung ngadu kepada imam kampungnya. Jadi zaman dulu ulama di kampungnya, saya banyak kali masalah saya gini, selalu curhat. Padahal nggak layak kita mencurhatkan Allah, mengadukan Allah kepada manusia, nggak layak. Yang layak apa? Kita adukan manusia kepada Allah. Ini Allah yang berikan kepada kita segalanya, kita adukan kepada manusia. Maka ketika datang kepada imam kampung tersebut, maka dibilang, saya banyak kali masalah ini itu dan lain sebagainya. Banyak betul katanya, nggak sanggup lagi saya hidup kayak gini kalau dikasih masalah kayak ini. Akhirnya apa yang dilakukan imam kampung? Dikumpulkanlah masyarakat. Wahai masyarakat, ada kawan kita yang banyak masalah nih, maka tolong tulis masalah-masalah kalian, kasihkan ke saya. Maka semua masalah-masalah ditulis, semua masalah orang yang berat-berat ditulis, maka dikumpulkanlah, bisa dibuat jadi buku. Maka ketika dikumpulkan, dikasihkan kepada orang tersebut, nih baca. Maka ketika dibaca masalah-masalah orang, apa yang terjadi? Udah, saya nggak mau dapat masalah orang, saya dapat masalah saya sendiri saja. Rupanya apa? Allah lah yang terbaik memberikan sesuatu kepada seseorang, maka terima. Kita di hadapan masalah yang Allah berikan, dua keadaan kita. Kalau kita nggak ridho, kita dapat dosa dan masalah tersebut tetap ada. Yang kedua, kalau kita ridho, masalah tersebut juga ada dan kita tenang dan kita dapat pahala. Maka segala masalah yang Allah berikan itu adalah baik untuk kita, baik untuk kita. Bahkan Sayyidina Umar menyebutkan apa? Lau kushifal ghita, kalau dihilangkan hijab, penutup antara kita sama Allah daripada setiap apa yang dilakukan Allah kepada kita, lakhtaron nas makuddir, maka setiap orang akan memilih takdirnya yang ditakdirkan oleh Allah, bukan takdir orang lain. Enak betul bapak nih jadi kepala ini, saya pingin juga jadi kepala. Enak betul bapak nih dapat mobil, saya nggak punya mobil. Enak betul jadi ini. Kalau dibuka hijab antara apa yang dilakukan Allah kepada kita, maka kita nggak akan pilih jadi orang lain, kita akan pilih jadi diri kita sendiri. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah takdir yang mana kita dituntut untuk beriman. Ini karena waktunya 6.15 nih, karena kita menghargai penduduk setempat, itu salah satu perintah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena memang musibah, ya musibah juga. Jadi ada orang meninggal dan lain sebagainya, itu merupakan musibah. Orang beriman terhadap orang beriman yang lain ya Pak, senasib sepenanggungan. Sama-sama kita saling merasakan. Terakhir jemaah dirahmati Allah, orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Apakah kita? Bukan kita. Rasulullah sendiri menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, ayyun nas asyaddu bala'an ya Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya wahai Rasulullah? Kita kira kita berat kali ujiannya, maka sahabatnya tanya kepada Rasulullah, siapa orang paling berat ujian? Al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yang paling berat ujiannya adalah mereka para nabi, orang-orang saleh. Tapi kenapa mereka seperti tidak merasakan ujian? Rasulullah menyebutkan, saya mendapatkan musibah ujian yang berat daripada Allah, itu saya nikmati sebagaimana kalian mendapatkan nikmat yang kalian nikmati. Kita dapat ujian, itu keluh kesah kita. Rasulullah dapat ujian betul-betul nikmat sebagaimana kita mendapatkan nikmat. Kita kan kalau dapat nikmat nggak pernah keluh kesah, aduh dapat duit lagi ini, nggak ada. Aduh kenapa saya dikasih jadi jabatan ini, aduh nggak ada. Rasulullah dapat ujian menikmatinya sebagaimana kita mendapatkan nikmat. Maka
kita lihat, oh Rasulullah enak betul. Nggak ada orang yang seperti para rasul ujiannya. Nabi Nuh rasul pertama, bagaimana ujiannya? 950 tahun dakwah siang malam, sendiri-sendiri didakwahin, rame-rame didakwahin, ke pintu-pintu didakwahin, sampai orang-orang nggak enak ngelihat Nabi Nuh. Maksudnya apa? Kayak kita didatangin jamaah tablik juga, alah bek kata mahrum ulun, jangan datang ke sini, jangan datang ke sini, takut didakwah. Itu kaumnya Nabi Nuh sampai tutup wajah mereka supaya apa? Alah kemarin udah jumpa, masa sekarang jumpa lagi. Itu yang dilakukan. Tapi Nabi Nuh tetap berdakwah, Rasulullah juga bersama. Ketika berdakwah ada orang-orang tawaf, Rasulullah di sisi Ka'bah, aslimu, masuklah Islam kalian akan selamat. Di belakangnya pamannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, Abu Lahab, jangan ikut dia pendusta, jangan ikut dia. Saya dakwah di sini nggak ada paman saya di samping bilang baik ikut tigamnya, jangan ikut dia, nggak ada. Rasul paling berat ujiannya. Maka kemudian orang-orang soleh, kemudian setiap orang akan diuji oleh Allah. Bagaimana kadarnya? Fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Setiap orang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ingka nafi dinihi sulban, kalau agamanya kuat maka makin berat ujiannya. Wa ingka nafi dinihi riqqah, kalau agamanya lemah, agamanya rapuh, ubtulia, tetap diuji, tapi ala hasabi dinihi, tapi sesuai dengan kadar agamanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah, jangan adukan Allah kepada manusia. Tapi apa yang kita lakukan? Kalau kita punya masalah, adukan kepada yang memberikan masalah, Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak layak Tuhan kita adukan kepada makhluk, tapi yang kita dapatkan dari makhluk boleh adukan kepada Tuhan. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini masalah kita jadi ringan, kita lebih mudah untuk menghadapi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi baik.